Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I'm not easy, I drag you out your mind. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Anyar guys, nonot gawe video karo nonot foto ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisa, bertemu lagi dengan saya Buhari, walaupun sedikit agak gelap ya, karena saya wajahnya hitam dan untuk pencahayaan juga kurang begitu terang. Jadi saya sedikit mohon maaf banget dan sebanget-bangetnya. Nah, untuk kali ini saya sudah berada di kendaraan Mitsubishi Canter 125 PS HDK. Kalau zaman dahulunya itu adalah HD standar ya, bukan HDX ataupun Super HD. Jadi ini adalah salah satu mungkin nama baru dari HD biasa kalau untuk bahasa zaman dahulunya atau bahasa zaman dinasti Mingnya. Nah, untuk di sini saya sempat mencoba walaupun hanya sebentar saja. Nah, ini mungkin seperti biasanya kali ya, saya akan sedikit mereview mumpung saya masih berada di salah satu kendaraan terbaru yang sebentar lagi akan keluar atau rilis dari karoseri Aris Putra. Ini kendaraan yang berasal dari Demak. Kalau nama ownernya saya kurang begitu paham. Nanti coba tanya sama Mas Mandor. Bentar, Mas Mandor, owner truknya. Apa? Ini owner truknya. Orang Demak. Namanya? Tahu. Oh, nggak tahu. Ternyata Mandornya aja nggak tahu. Pokoknya ini adalah salah satu kendaraan yang dari Demak. Demaknya bagian mana saya juga kurang begitu tahu ya. Karena Mandornya juga sama-sama tidak tahu. Nah, di sini tidak akan saya review banyak untuk dalam kabin karena sudah sering. Yang pasti tetap nyaman ya, kalau yang namanya Mitsubishi Canter tetap nyaman lah, enak kalau di bawah tetap nyaman. Kayak yang kemarin waktu saya ambil saya nganterin ke karoseri Mekarja itu memang tetap nyaman. Ini lebih
kenyamanan lebih menang. Nah, sekarang saya akan menuju ke luar saja yang akan sedikit saya review mengenai tentang bak dan juga variasi-variasi yang ada di truk ini. Oke, let's go. Orang kayaknya utara orang ganteng ting. Di baterai ini patri mana tuh padang sidik. Kejal. Nah, gitu dong. Oke, Remisa, setelah tadi saya masih berada di dalam cabin si Canter ini. Sekarang saya sudah berada di luar cabin dan saya akan sedikit mereview atau membuat video tentang spesifikasi ini kebanyakan ya, spesifikasi variasi yang ada di truk Canter milik Bos dari Demak ini. Nah, untuk dari depan sendiri ini menggunakan salah satu bumper yaitu dengan lampu Patriot Proklamasi ya, Patriot Proklamasi. Nah, dan juga menggunakan lampu kumis Jetbus. Ini juga hidrolis ya. Kita coba angkat. Nah, ini hidrolis bisa diangkat dan juga untuk bagian ini juga bisa diangkat. Ini hampir seperti kayak punyanya si Dawuk. Hampir saja, jangan kita samakan ya. Hampir. Kita tutup lagi. Dan ada salah satu yang memang sedikit dari dulu membuat saya menarik dengan si Canter ini, yaitu adalah pipi. Ini memang pipi ini membuat kesan yang memang menambah manis si Canter ini kalau dari depan ya. Kalau dari belakang nggak kelihatan, jadi menambah manis cabin Canter ini kalau dari depan. Karena kalau dari belakang otomatis pipi ini nggak akan kelihatan. Jadi pasti benar kan omongan saya. Nah, makanya kalau nonton video saya itu disaksikan dari awal sampai akhir, jangan di skip. Jadi biar komennya tidak ngelantur ya, seperti itu. Ini setelah kita review bagian depan, kita mulai bagian atas yang mana di sana juga ada running text di atas cabin ada, dan juga di songkok atau tempat terpal juga ada running textnya yang mana tulisannya ini nggak tahu bisa dirubah-rubah atau enggak karena lightingnya tidak dari Bolawok ya. Jadi Bolawok tidak bisa merekomendasikan atau tidak bisa menjelaskan secara detail lampu-lampu atau spesifikasi lighting yang ada di truk ini. Ya semoga saja besok lagi menggunakan Bolawok lighting aja biar saya bisa merekomendasikan ya. Karena seperti ini kan saya tidak menjelaskan karena ini bukan produk dari saya. Karena bukan produk dari Bolawok. Jadi saya tidak bisa menjelaskan ya. Mungkin kalau produknya dari Bolawok kayak si Abuya itu ya saya bisa menjelaskan spesifikasinya, kelemahan, kekurangannya, plus minusnya, dan simpelnya seperti apa saya bisa. Karena ini produk dari orang lain, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Hanya ini lampunya hampir mirip kayak punyanya si Abuya ya, yang mana bisa nyalanya bergantian dan juga bisa rolling-rolling dan kelihatan sangat mewah banget. Untuk tangganya juga dibikin rapet ya, untuk tangga depan itu juga dibikin rapet, walaupun memang bisa dibilang membuat agak sengsara si sopir waktu pas pemasangan terpal. Karena kemarin saya juga sempat lihat pas pemasangan tajuk ini itu dilalah yang masang itu orangnya gebrot-gebrot semua ya. Jadi sangat lucu banget. Sayangnya kemarin waktu saya pas pemasangan terpal ini kesini saya nggak bawa kamera, jadi saya nggak bisa nge-shot. Kalau waktu itu mungkin saya bawa kamera, saya bisa mengabadikan momen tersebut ya. Di waktu para orang gembrot-gembrot ini memasang terpal tajuk dan menyingsingnya itu sangat amazing pokoknya. Sangat-sangat lucu banget. Apalagi dengan tangga depan yang ada lampunya dan dibuat rapet, itu memang sedikit mempersulit ya. Bukan sedikit sih, tapi kalau menurut saya banyak mempersulit. Apalagi kalau nanti terpalnya itu double kayak waktu saya mat emping, itu sangat-sangat mempersulit sekali di waktu kita harus menggunakan dua terpal ya. Nah, di sini kita juga akan melihat bagian pengaman yang samping sebelah kanan kiri ya, di belakang slebor depan atau di depan dari slebor belakang itu juga sama-sama hidrolis kayak bumper depan ya. Tapi ini menggunakan stainless. Kita lihat, coba ayo kita lihat. Nah, ini menggunakan stainless ya. Nah, ini menggunakan stainless dan ini juga sistemnya hidrolis. Kancing. Mantes ora kena. Ternyata masih dikancing Remisa. Nah,
Ini sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya, hidrus ini tidak hanya berfungsi untuk mengangkat pas waktu kita melintasi jalan yang rusak atau yang lubangnya sangat dalam, tapi juga fungsionalnya di waktu kayak kita mau misalnya proses ngeban ataupun kayak kita mau bersih-bersih kolong sasis waktu di cucian, itu lebih efisien dibandingkan kita menggunakan pengaman yang menggunakan stainless atau pipa. Karena ini logika tololnya. Nah, ini kita bisa masuk secara leluasa. Entah itu mau nyuci bagian sasis sebelah sini ataupun knalpot ataupun yang dalam sini, itu bisa lebih leluasa. Kalau kita menggunakan yang hanya pengaman stainless atau pengaman pipa 3, itu kayak tukang cucinya itu nggak bisa masuk karena posisinya kan dia sempit ya. Jadi dia harus masuk dari dalam, duduknya di sini kurang leluasa. Nah, efeknya di waktu nyuci itu pasti akan tidak begitu maksimal remisa, seperti itu. Jadi gunanya hidrus ini bukan hanya untuk di waktu kita melintasi jalan susah, tapi juga di waktu kayak proses kita mau benerin apa, terus kita pas lagi proses nyuci itu mungkin lebih efisien ya, karena hasilnya pasti akan lebih maksimal seperti itu remisa. Dan ini menggunakan stainless. Kalau nggak salah ini yang pertama kali Pura Sindor dari Aris Putra. Yang kedua. Oh, yang ya hitungannya sama-sama pertama ya. Ini kan ada 2 truk yang menggunakan 2 pengaman samping atau variasi samping yang menggunakan stainless, tapi sama-sama belum rilis ya. Jadi hitungannya ini sama-sama pertama seperti itu remisa. Oke, kita keluar dulu dan saya tidak akan mereview lampu karena ini bukan produk dari Bolawuk. Jadi saya tidak tahu spesifikasinya seperti apa ya. Yang pasti ini menerapkan tema lebih menuju ke kayak yang simple elegan ya, karena tidak adanya bokong semok, hanya lampu belakang menggunakan lampu Volvo seperti itu. Dan kita akan menuju ke bagian baknya remisa. Nah, untuk bagian bak ini sendiri itu menggunakan ukuran tingginya 180 cm lepas, dan untuk lebarnya berapa Dor? 193 dalam. Nah, untuk lebarnya 193 dalam dan untuk panjangnya 435 lepas ya. Ini berarti hanya beda tinggi dengan si Dawuk seperti itu. Kalau untuk si Ombros dan si Abuya ini sama. Untuk tipe ukurannya sama, dan ini juga menggunakan kanal press juga kayu merbau seperti itu remisa. Jadi memang agak kelihatan sedikit lumayan tinggi sih ya. Kalau di Canter kita menggunakan yang ukuran 180 itu memang kelihatan lebih tinggi. Makanya kalau tidak dibuat songkok yang rapat atau tangga rapat dan tidak ada running text-nya, itu kelihatan kayak cingkrang atau bahasa ngastinanya itu jeginggi ya. Jadi kayak tidak ada pantas-pantasnya sama sekali gitu loh. Makanya kalau saya sih lebih merekomendasikan kalau untuk Canter ya, itu mungkin lebih efisien jika kita menggunakan ukuran bak untuk yang nantinya akan dibuat pengaman atau variasi standar. Itu lebih efisien kalau kita menggunakan ukuran yang di tinggi 175 cm dan lebarnya 193 ya. Kalau HD pun sih dipasang yang 195 dalam, mungkin tidak akan kelihatan terlalu masuk bannya. Beda dengan yang super speed, karena dulu saya waktu membawa HD itu ukuran dalamnya 195, dan waktu saya pindah ke speed itu dipasang yang 195, itu bannya kelihatan lebih ke dalam banget. Tapi kalau untuk yang ukuran untuk yang tipe HD itu masih kelihatan agak sedikit rata seperti itu remisa. Nah, ini mungkin hanya di sini dulu ya. Kalau mungkin untuk informasi lebih lanjutnya bisa tanya-tanya kami melalui nomor WA yang ada di bawah, ataupun yang juga ada di deskripsi, atau bisa melalui akun Instagram @bolawuk ya. Untuk yang mau tanya-tanya tentang DA-nya ya jangan sama saya, karena saya kemarin habis dari Prancis, di sana nyapu ya. Kalau DA-nya kan kesana kan jalan-jalan walking ya. Kalau saya kesana buruh nyapu rungokna. Nah, di sini sampai di sini dulu, dan masih bersama saya dan juga Karoseri Aris Putra. Apabila ada sedikit salah kata, saya mohon maaf. Walaupun video yang saya tayangkan sangat tidak mengandung edukasi,
sangat tidak mengandung kontroversi, apalagi ditambah sambal terasi itu sangat tidak sama sekali, ya. Jadi daripada panjang lebar dan akan membuat Anda semakin jenuh melihat wajah saya yang semakin lama akan semakin membuat Anda membosankan, ya. Dan kalau Anda sudah postan berarti Anda akan merasakan jatuh cinta untuk kaum Hawa, kalau untuk kaum Adam jangan. Oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Tidak lupa saya doakan semoga Remisa dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kelancaran rezeki, keberkahan rezeki, kesehatan, panjang umur dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Buhari mohon pamit undur diri. Salam filosofi nasi goreng dan salam dari Karoseri Aris Putra. Ora diwenehi kaos. Ya kaosnya Mekar Jaya apa ora? Ora diwenehi kaos. Kaosnya ya Mekar Jaya apa ora? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.